Teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Dan kali ini kita akan bahas yang namanya siapa saja yang akan melisting. Tapi banyak yang akan melisting ya, cuman yang infonya valid-valid aja. Dan tetap teman-teman saya undang kembali untuk teman-teman yang mau gabung di grup agar kita bisa nambah wawasan bareng ya. Grupnya bisa langsung aja ke t.me/pionermaju di Telegram, atau kalau sudah punya Telegram langsung aja @pioner maju. Udah gitu aja ya. Yang ini ya. @pioner maju yang paling belakang sendiri, @pioner maju. Nanti akan masuk ke dalam grup kita. Dan di dalam grup kita punya namanya peraturan yang dimana ada namanya buka dan tutup gitu ya. Yang pertama, karena kenapa kok adanya buka dan YouTube, itu pasti punya alasan. Yang pertama, agar kita lebih fokus saat grup terbuka, bisa diskusi sepuasnya, nggak ketinggalan hal-hal yang mungkin penting. Jadi kalau semuanya nggak dibuka atau nggak ada tutupnya, itu kan pasti banyak chat tuh, malah berantakan gitu ya. Nah, buka sama tutup saya pasti. Yang kedua, agar di kehidupan nyata kita tidak terganggu notifikasi yang berlebihan. Karena ada jam-jamnya, nanti jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Kita baru diskusi. Tapi kalau nggak ada tutup buka seperti itu, chat itu tiba-tiba notifikasi banyak sekali ya. Ketiga, agar diskusi terarah pada jam tertentu. Jadi nggak akan ada chat atau komentar yang terlalu random. Bahkan kadang nggak penting, malah bercanda yang lain, bla bla bla, nggak ada. Di sini nggak ada. Keempat, menghindari spam yang kemungkinan sewaktu-waktu ada anggota gabung untuk spam. Mungkin saya lagi nggak lihat HP, tiba-tiba ada yang gabung, tiba-tiba ngasih spam. Itu aku nggak mau terjadi ya. Jadi di grup ini akan lebih sehat, terarah, aman, dan santai, tapi berbobot. Nggak hanya ngoceh kanan kiri, nggak ada isi. Itu saya nggak mau. Juga bagi yang tidak membaca bisa dibaca setelah grup close. Atau sudah tutup grupnya, maka bisa dibaca di atasnya kayak gini. Kan udah nggak ada yang bisa komen nih. Bisa dibaca yang kemarin yang dibahas apa, kayak gitu. Oke. Terus, jadi komentar yang mungkin berguna, nggak kedorong komentar-komentar berikutnya terlalu dalam. Jika memiliki saran, silakan chat saya secara pribadi. Kalau punya saran teman-teman ya yang sudah gabung grup, boleh chat secara pribadi. Oke, kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu beberapa kripto. Ini ada HTX ya, HTX beberapa bursa maksudnya ya. Ada HTX yang melis koinnya juga pada tanggal 20 Februari ya. Terus yang baru itu adalah Bitget. Bitget itu malah ngasih airdrop 1.500 pi. 150.000 pi ya. 150.000 pi airdrop ketika kita masuk ke dalam sana. Jadi secara random ya. Deposit is now available in Bitget. Dan sekarang sudah bisa deposit seperti OKX. Deposit or trade to share 150.000 pi airdrop. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ini selalu nge-retweet ya untuk mendapatkan $2.000 di dalam pi. Berarti $2.000 itu bisa beribuan pi ya yang bisa kita dapat gitu ya. Itu aja kabarnya. Terus ada pertanyaan buat teman-teman. Ada pertanyaan buat teman-teman. Ada yang bertanya ini dari Mbak Akadita V ya. Berarti bisnis ini bahas tentang KYC kemarin ya. Berarti bisnis kita apapun itu harus ada webnya ya bro, agar bisa diverifikasi. Ini maksudnya yang KYB itu berarti kita harus ada website ya. Karena waktu saya buat tentang KYB itu dikatakan atau saya mengatakan bahwa kalau bisnis secara real atau bisnis yang sudah diverifikasi kan punya web seperti bursa, punya web resmi dan segala macam. Mungkin Mbak Akadita itu berpikir bahwa wah saya kan punya bisnis nih, berarti saya harus buat web dong. Nggak gitu Mbak maksudnya. Kalau mereka itu kenapa nggak perlu namanya KYB? Karena mereka sudah punya website resmi yang beregulasi secara resmi Mbak. Jadi nggak perlu mereka itu melakukan sebuah KYB. Buat apa? Karena mereka sudah ada detail nomor pendaftaran bahwa dia terregulasi oleh yang namanya regulator gitu ya, entah itu Bapepti, SEC kayak gitu, SEC gitu ya, atau Australia. Itu banyak beberapa namanya regulasi-regulasi gitu ya. Dan kalau sebagai bisnis lokal seperti Mbak mungkin punya pabrik kerudung atau toko kerudung atau baju gitu ya Mbak, kemungkinan ya, saya nggak tahu bisnis aman apa. Nah itu berarti kan yang tahu izin usahanya, yang tahu bahwa bisnis aman berjalan atau tidak, ada tokonya atau tidak, itu kan hanya kamu Mbak.
atau orang-orang sekitar. Tetapi kita kalau sebagai pioner itu kan nggak tahu. Mungkin yang ada di luar kota kan nggak tahu, bisa aja nggak tahu kalau sampean itu punya toko atas nama sampean, kan nggak tahu. Nah, itu alasannya kenapa KYB itu ada untuk bisnis lokal, di mana contoh saya punya mungkin toko apa ya, bisa dikatakan toko buku gitu ya. Toko buku atau toko apa ya yang enak itu, yang biasanya itu toko jilbab gitu ya, toko jilbab, anggap saja toko jilbab. Nah, untuk luar kota ternyata datang ke kotaku, cobalah aku searching nih pioner yang punya toko jilbab. Nah, ketepaan punya aku. Kalau aku nggak KYB, apakah kamu tahu bahwa itu beneran ada tokonya atau tidak? Maka dari itu core team menginginkan aku KYB agar ada tokonya, jelas tokonya, terverifikasi oleh namanya core team, sehingga kamu sebagai pioner yang datang ke kotaku dan mungkin mencari jilbab baru, ada nggak ya pioner juga yang jualan jilbab baru? Nah, dicari, itu lebih aman. Kalau semuanya nggak ada KYB, jadinya adalah ketika saman cari di map of P, oh ada di sini, tapi kan nggak ada verifikasi. Ternyata ke sana, oh ternyata cuma tipuan, dia hanya sekedar masukin ke bisnis map of P, ternyata nggak ada tokonya, nggak ada ini, jadi bingung gitu ya. Malah ada yang, Mas saman supplier anu ya jilbab ya, saya chat ya maksudnya orang itu atau pioner itu chat ke saya, Mas saman punya supplier itu ya, supplier jilbab ya. Oh iya Mas, gini-gini. Tapi kan kalian nggak tahu kalau aku beneran supplier jilbab apa enggak. Tiba-tiba, ya udah Mas tak transfer ini ya, karena sama-sama pioner, tak transfer. Dikirim kapan? Ternyata saya nggak kirim. Gimana? Nah, itu fungsinya KYB. Itu fungsinya KYB untuk bisnis lokal. Tetapi kalau bursa itu ya nggak perlu, ngapain gitu ya teman-teman. Oke, gitu ya Mbak Akadita ya. Semoga jelas. Bukan berarti harus punya website, tidak. Tetapi hanya memverifikasi memverifikasi bahwa bisnis itu benar-benar ada. Dibuktikan biasanya sih nanti kemungkinan besar menurut saya adalah izin usaha, ya izin usaha yang diakui pemerintah, surat izin usaha dari pemerintah itu yang akan diupload foto ya, mungkin ya foto dari tempat, ada tokonya jelas seperti apa. Itu mungkin yang akan nanti KYB, cuman karena masih di sini ya, masih terlihat di sini bahwa segera hadir, jadi kita nggak tahu detail syarat-syarat yang pasti gitu ya, nggak tahu detail syarat-syarat yang pasti. Oke, itu aja mungkin dari pertanyaan Mbak Akadita V, seperti itu jawabannya ya. Semoga menambah wawasan ya, semoga nambah wawasan dan jangan sampai dimanipulasi lagi. Yuk kita sama-sama bareng belajar, dan jangan lupa gabung di grup Telegram ya. Jangan lupa gabung di grup Telegram, karena nanti bisa aja mungkin saya supplier jilbab gitu ya, saya butuh kain, ternyata ada teman kita di anggota grup itu supplier kain gitu ya. Ada lagi teman kita lagi di pioner atau sesama Pi itu ternyata dia itu garment atau dia yang buatin jahitannya gitu ya, punya usaha buatin, kan bisa kolaborasi gitu ya, bisa kolaborasi saling menguntungkan di situ. Nah, makanya gabung di grup Telegram ini sehingga kita sama-sama nanti pasti kita berkenalan kok satu sama lain gitu ya. Intinya jangan sampai mudah termanipulasi gitu aja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Yohanes Prayoga. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Kita sambil menunggu min 5 untuk yang namanya Open Network Pre-out of Mainnet gitu ya. Saya pamit dulu. Jangan lupa belajar terus, dan yuk kita SDM Indonesia maju, maju, maju. Jangan mudah dimanipulasi. Bye bye.